Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, semoga semua sehat, semua aman, selamat, bahagia bersama keluarga. Allahumma amin. Dan dimudahkan dalam segala urusan, khususnya dalam urusan menjemput rezeki pemberian dari Allah. Allahumma amin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Birahmatika ya arhamar rahimin, bifadlika ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semua, eh, kita memiliki pedoman. Sebagai orang Islam, punya pedoman yang utama, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran itu tiada keraguan. Tidak ada ragu sedikit pun ayat-ayatnya semuanya dari Allah. Jadi turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan kemudian disampaikan kepada seluruh manusia yang keasliannya terjamin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, karena itu semoga kita ini menjadi orang yang bertakwa sehingga bisa memahami, mengerti, ya, paham akan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Nah, orang bertakwa itu yang seperti apa? Secara umum saja, yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Nanti wahawati Rasul, mengikuti Allah dan Rasulnya tentu saja. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, Allah saja yang tahu ya. Maknanya wallahu alam bisawab. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Mohon kepada Allah untuk menjadi orang yang bertakwa. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Nah, mohon eh, petunjuk huda wat tuqa. Nah, wat tuqa itu takwa. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa. Mohon ketakwaan. Kalau mau sendiri ya Allahumma ini as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya tentu saja mohon ampunan dan kekayaan dari Allah, pemberian dari Allah. Allah yang memberi rezeki, kita tidak minta saja diberi,
Nah, namun secara syariat kita mohon pada Allah, ya mohon seperti tadi antara lain, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina yang biasanya dibaca oleh orang-orang Islam sebagai bagian dari zikir ketika setelah sholat. Jadi kita ini ada kitab Al-Quran ya, yang petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, salah satu indikasi bertakwa itu bagaimana? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itu salah satu ciri, ya. Beberapa ciri ya dari orang bertakwa itu percaya, beriman kepada yang gaib. Ya, malaikat gaib tidak kelihatan, ya. Dan banyak sekali mempelajari yang gaib itu banyak. Ada surga, ada neraka gaib, ada hari akhir gaib, ada alam barzah, alam antara kehidupan di dunia ini dan hari kebangkitan, alam barzah itu gaib. Ada siksa kubur, ada bahagia di kubur itu gaib. Ya, percaya kepada yang gaib. Ya, kalau tidak percaya pada yang gaib, misalnya tidak percaya dengan adanya hari akhir, tidak percaya adanya surga, tidak percaya ada neraka itu, tidak percaya kepada yang gaib. Bagi orang eh, Islam percaya kepada adanya malaikat. Malaikat itu tidak kelihatan, ada setan tidak kelihatan. Itu bagian daripada yang gaib. Nah, tentu banyak hal ya, segala sesuatu yang hanya ya katakan ada tapi kita tidak melihat itu bagian pendekatannya angin, pendekatan saja angin itu ada tapi gimana wujud bentuknya rupanya ya, tapi ada. Nah, itu bagian dari pendekatannya. Jadi yang utama misalnya saja yang sederhana harus percaya kepadanya alam kubur, ada siksa kubur, ada kebahagiaan di kubur. Nah, ini sebagai suatu keimanan percaya. Jadi percaya kepada adanya hari akhir. Itu antara lain seperti itu. Mereka yang beriman kepada yang gaib melaksanakan sholat. Nah, sebagai orang Islam ya harus sholat. Sholat yang wajib 5 waktu. Ya, dideteksi saja, dilihat apakah sholatnya rajin atau tidak. Ya, ditambahi dengan sholat sunat, misalnya sholat-sholat sunat, eh, sholat-sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat malam, sholat tahajud, qiyamul lail. Ya, ini mencirikan orang yang bertakwa, yaitu yang melaksanakan sholat. Nah, kalau sholatnya saja masih kurang, ya kurang bertakwa ya. Jadi takwa sendiri itu kan tingkat-tingkatan. Ya, bukan berarti lalu ah, begitu dikatakan tidak bertakwa itu ya tidak. Jadi tingkat-tingkatan. Ya, karena sudah melaksanakan sholat tapi belum rajin kan gitu. Dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, ini juga cukup berat juga ya, menginfakkan bagi pedagang. Saya sering beri contoh, keuntungannya sedikit, ya, coba-coba untuk sedekah, ya, untuk infak, terasa berat. Ya. Ini ciri bertakwa itu menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Kalau dapat 50.000 ya
sebagian mau 5.000 atau 10.000 diinfakkan. Ya. Dapat 100.000, mau berapa? 5.000, 10.000 ya. Oh, di bagian dari eh, rezeki yang diberikan kepada mereka, kepada kita itu bagian diinfakkan. Nah, wa mimma razaqnahum yunfikun. Waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran ini dan yang diturunkan kepada ini yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu yaitu Muhammad. Ya. Dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau dan mereka yakin adanya akhirat. Jadi ini penjelasannya. Jadi juga beriman kepada Al-Quran ini iman betul ya, bahwa tidak ada keraguan padanya. Dan juga percaya kepada apa kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Wama unzila ya. Min qablik itu kitab-kitab yang sebelumnya. Ada Zabur, Taurat, Injil. Itu kita percaya. Percaya adanya. Tentang keasliannya, nah ini permasalahannya. Ya, ada misalnya yang dipakai orang, kitab itu ada banyak, beberapa. Bahkan ada 4 misalnya. Ya kalau ada 4, ya berarti kan beda. Oh, ada 4. Kalau hanya ada 1 kan sama. Ya kan? Kalau ada 4, mesti ada yang beda kan? Nah, mana yang asli? Ya, misalnya seperti itu. Jadi tentang keasliannya, lalu kita berpikir mana yang asli. Tapi kalau Al-Quran ini asli, itu ya. Nah ini saya lanjutkan dulu. Eh, Juga percaya pada hari akhir. Wabil akhirati hum yuqinun, pada akhirat itu percaya. Ya, nanti adanya surga, adanya neraka, adanya eh, siksa neraka, adanya kebahagiaan di surga itu percaya. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, huda. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka karena mendapat petunjuk, kita mohon petunjuknya. Mohon petunjuk dari Allah. Ya. Semoga dipahami, ya, dan juga ada suatu ayat, ya, di eh, ada satu ayat di surat Al-Hijr, ya, ayat 9, Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang akan menjaganya. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang akan menjaganya. Jadi itu Al-Quran itu dari Allah. Nanti yang akan menjaga itu Allah juga. Ya, ini dalam surat Al-Hijr itu ayat yang ke-15. Ya. Maaf, surat Al-Hijr itu surat yang ke-15, ayatnya ayat 9. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan pasti kami yang akan memeliharanya. Kata dzikra itu eh, kata lain dari Al-Quran. Jadi Allah yang akan menjaganya. Ya, sampai akhir zaman keasliannya. Ya, semoga barokah dan kita bisa mendapat rahmat dan karunia-Nya. Allahumma amin. Tanyakan pada yang lebih alim. Semoga manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.